Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih ya karena telah menonton video ini. Video ini merupakan media saya untuk berbagi tugas seputar Latsar CPNS tahun 2022, gelombang 15, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Asti Miranda STP, Jabatan Ahli Pertama Penyuluh Pertanian. Asal instansi Dinas Pertanian, Balai Penyuluhan Pertanian, Kecamatan Tanduk Kalua, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Kelompok 1, Coach Nurbayani SKM MKes SE. Bekerja sama dengan BPSDM Provinsi Sulawesi Barat. Di tema kali ini, saya akan membahas tentang manajemen aparatur sipil negara. Apa itu manajemen aparatur sipil negara? Manajemen aparatur sipil negara adalah pengelolaan aparatur sipil negara untuk menghasilkan pegawai aparatur sipil negara yang profesional, memiliki nilai-nilai dasar atau core value ASN, berakhlak, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen aparatur sipil negara lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai, sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul, selaras, dan berkembang sesuai dengan zamannya. Sistem merit menurut disiplin ilmu merupakan suatu sistem manajemen kepegawaian yang menekankan pertimbangan dasar kompetensi bagi calon yang diangkat, ditetapkan, dipromosi, dan dipensiunkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sistem merit adalah kebijakan dan manajemen aparatur sipil negara yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, dengan tanpa membedakan latar belakang, politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, dan kondisi kecacatan. Penyelenggaraan manajemen aparatur sipil negara dilakukan berdasarkan asas, yaitu 1. Kepastian hukum, 2. Profesionalitas, 3. Proporsionalitas, 4. Keterpaduan, 5. Delegasi, 6. Netralitas, 7. Akuntabilitas, 8. Efektif dan efisien, 9. Keterbukaan, 10. Non-diskriminasi, 11. Persatuan dan kesatuan, 12. Keadilan dan kesetaraan, dan yang ke-13 adalah kesejahteraan. Adapun kriteria penilaian penerapan sistem merit di lingkup pemerintahan, pusat maupun daerah adalah: yang pertama, penyusunan dan penetapan kebutuhan. Setiap instansi pemerintah wajib mengisi rincian rencana kebutuhan aparatur sipil negara untuk 5 tahun yang dirinci menurut jenis dan jenjang jabatan dan disusun berdasarkan analisa jabatan. Disusun berdasarkan Anjab dan ABK, dengan mempertimbangkan pegawai yang memasuki masa pensiun. Yang kedua, pengadaan. Melakukan rekrutmen pegawai secara terbuka dan kompetitif, baik dari jalur CPNS, P3K, dan juga dari PNS yang berasal dari instansi lain. Yang ketiga, mempunyai kebijakan dan program pengembangan karir yang dimulai dengan pemetaan talenta, analisis kesenjangan kompetensi dan kesenjangan kinerja, strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan, serta membantu talent pool dan rencana suksesi. Yang keempat, menerapkan manajemen kinerja yang dimulai dengan penetapan target kinerja, evaluasi kinerja secara berkala dengan menggunakan metode yang objektif, menganalisis kesenjangan kinerja, dan mempunyai strategi untuk mengatasinya. Yang kelima, mengaitkan kebijakan pengkajian, memberi penghargaan, dan promosi dengan kinerja dan disiplin. Keenam,
Melaksanakan promosi, mutasi secara objektif dan transparan didasarkan pada kesesuaian kualifikasi, kompetensi, dan kinerja dengan memanfaatkan talent pool. Yang ketujuh, memberi perlindungan agar pegawai dapat melaksanakan tugas dengan baik dan memberi pelayanan kepada publik. Dan yang ke-8, mempunyai sistem pendukung seperti sistem informasi, kepegawaian yang terintegrasi, assessment center, dan aplikasi lainnya yang mendukung pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara. Adapun isu-isu strategis pada umumnya yang dihadapi oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia antara lain, pertama, belum optimalnya reformasi birokrasi. Prinsip dasar dari reformasi birokrasi adalah mewujudkan birokrasi yang hemat struktur namun kaya fungsi. Guna mewujudkannya, diperlukan perencanaan pengembangan kapasitas aparatur, pola karir yang transparan, serta pembinaan pegawai sesuai norma-norma kepegawaian yang ada. Dan yang kedua, kinerja aparatur belum optimal. Belum optimalnya kinerja aparatur terlihat masih adanya keluhan terhadap pelayanan yang diberikan dan inefisiensi penggunaan sumber daya daerah. Kondisi tersebut menjadi permasalahan yang harus segera diatasi dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik atau good governance. Isu-isu yang bisa saya angkat di bidang aparatur daerah di Pemkab Mamasa setelah saya masuk ke dalam pemerintahan sebagai CPNS, khususnya penyuluh pertanian adalah: pertama, tidak meratanya jumlah pegawai formasi tertentu, khususnya pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan penyuluhan pertanian. Hal ini dikarenakan ada beberapa ASN yang memilih lokasi penempatan berdasarkan kebutuhan formasi menghadapi tantangan. Seperti apa itu? Seperti daerah yang sulit dijangkau, infrastruktur yang sangat kurang, yaitu jalanan rusak dan kesulitan mencari tempat tinggal, kemudian jaringan yang tidak stabil, sumber air, layanan publik yang sangat kurang, dan sulitnya beradaptasi, sehingga memilih untuk pindah desa, kecamatan, bahkan sampai pindah kabupaten. Kemudian, solusi dan tindakan Pemkab adalah dengan membuat perjanjian pengabdian selama 10 tahun yang ditandatangani oleh CPNS bersangkutan. Jika hal ini tidak terpenuhi, maka CPNS tersebut dinyatakan mengundurkan diri, atau jika Pemkab menyetujui pindah, maka terjadi kekosongan jabatan dan tidak dapat diisi kecuali melakukan rekrutmen kembali atau double job pada profesi tersebut, sehingga merugikan instansi dan sistem tidak berjalan optimal. Dan yang kedua, terbatasnya kompetensi sumber daya manusia aparatur sipil negara. Hal ini dikarenakan karena analisis kebutuhan pengembangan kompetensi belum sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pelaksanaan jenis pengembangan kompetensi pada pemerintahan daerah, kabupaten atau kota selama ini didominasi oleh pengembangan kompetensi manajerial dibanding kompetensi teknis dan kompetensi sosial kultural. Kemudian, pengembangan kompetensi tidak berkaitan dengan tujuan pembangunan daerah. Keterbatasan anggaran di APBD berdampak pada kualitas sumber daya manusia. Pada pemerintahan kabupaten, kebijakan yang mengalokasikan anggaran untuk pengembangan sumber daya manusia sebesar 0,16% dari total belanja daerah bagi pemerintah kabupaten diatur dalam Permendagri nomor 27 tahun 2021 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2022. Pemerintah kabupaten seharusnya mengalokasikan proporsi anggaran pengembangan sumber daya manusia sesuai ketentuan yang ditetapkan. Demikianlah pemaparan saya mengenai manajemen ASN. Semoga video ini dapat membantu. Bangga melayani bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.